Seorang mahasiswa dari Institut Teknologi Bandung atau ITB mengaku nggak sanggup membayar biaya kuliah atau UKT. Ironisnya, bapak si mahasiswa ini adalah pegawai yang bekerja di kampus tersebut yang hanya digaji 3, juta rupiah per bulannya. Jelas nggak sanggup ya pemirsa, UKT ITB saja harganya 12,5 juta rupiah per semesternya. Nah, alih-alih dibantu, mahasiswa terkait malah dikeluarkan dari pekerjaan sampingannya di Direktorat Kemahasiswaan ITB setelah menyampaikan keluhannya dengan cukup keras di media sosial X. Padahal mahasiswa ini bekerja untuk bayar biaya semesterannya. Nah, tweet si mahasiswa ini pun mengundang simpati banyak netizen hingga muncullah aksi unjuk rasa dari para mahasiswa ITB. Terbuka pula fakta di mana ada 200 mahasiswa ITB yang aktif tapi nggak sanggup bayar UKT. Rektorat ITB pun bereaksi, menariknya solusi yang ditawarkan bagi mahasiswa yang kesulitan bayar kuliah adalah pinjaman online atau pinjol. Nah, kita akan bahas fenomena pinjaman untuk mahasiswa ini dalam biaya kuliah tinggi fintech lending jadi solusi. Yang menarik untuk kita bahas, yang pertama adalah di mana ternyata fenomena student loan di Indonesia ini ternyata sudah diterapkan sejak tahun 1982. Kita lihat ke slide yang pertama. Ya, kalau kita lihat sebelum tahun 1980-an begitu, pemerintah Indonesia sendiri maupun bank di tanah air tidak punya yang namanya skema kredit pendidikan atau kredit bank untuk kuliah. Jadi kalau mau kuliah tapi biayanya terbatas, maka opsi pinjamannya yaitu lewat jalur informal. Seperti misalnya meminjam ke keluarga, kerabat, teman, atau sumber kredit lainnya. Nah, student loan KMI atau kredit mahasiswa Indonesia muncul di tahun 1982. Ini untuk mendorong mahasiswa biar cepat lulus dari perguruan tinggi, khususnya PTN begitu ya, yang notabene disubsidi oleh pemerintah. Nah, saat itu fenomenanya adalah mahasiswa bisa lulus sampai 8 hingga 9 tahun atau bahkan lebih. Sementara normalnya atau idealnya sebenarnya hanya 4 hingga 5 tahun saja. Sebelum menyelesaikan skripsi atau tugas akhir, rupanya mahasiswa saat itu begitu ya cenderung mencari kerja terlebih dahulu. Mereka memanfaatkan kebijakan biaya kuliah minimum PTN bagi mahasiswa periode skripsi dan juga tugas akhir. Nah, alih-alih mengerjakan skripsi atau cepat lulus begitu, mahasiswa membayar biaya kuliah yang relatif rendah, akhirnya bekerja sambil tetap memegang status sebagai mahasiswa. Nah, mengatasi fenomena ini, akhirnya pemerintah menghadirkanlah yang namanya pinjaman mahasiswa bersubsidi, yaitu KMI. Di mana dananya ini diambil dari laba yang tidak terduga akibat tingginya harga minyak saat itu. Dana tersebut dipakai dengan harapan dapat membantu kebutuhan mahasiswa hingga bisa berhenti bekerja dulu lalu fokus menyelesaikan semua tugas akhir dan juga persyaratan lulus lain dan akhirnya dapat lulus dalam waktu sesingkat mungkin. Nah, untuk gambaran pemirsa begitu ya, biaya kuliah PTN pada saat itu tahun 1980-an adalah sekitar 375.000 hingga 562.000 rupiah per tahun, jadi per 2 semester. Dan jumlah pinjaman pendidikan KMI yang saat itu dikelola oleh BNI begitu maksimal adalah sebesar Rp750.000 per tahun untuk S1, 1,5 juta rupiah untuk S2 dan 2,5 juta rupiah untuk S3. Bunganya sendiri adalah sebesar 6% per tahun. Nah, pinjaman pun harus dibayar dalam kurun waktu maksimal 10 tahun. Namun mahasiswa sudah diharapkan bisa melunasi pinjaman tersebut dalam kurun waktu hingga 5 hingga 7 tahun begitu ya. Nah, namun akhirnya sistem KM ini akhirnya ditiadakan. Karena kalau kita lihat salah satunya adalah akibat dari pengaturan ulang kebijakan ekonomi dan juga turunnya harga minyak di pertengahan tahun 1980-an. Di samping itu, sistem kredit semester mulai diterapkan di awal 1980-an rupanya membantu perguruan tinggi untuk mendorong mahasiswa untuk segera lulus bahkan dalam periode 5 hingga 6 tahun saja. Di sisi lain, sistem ini juga menjadikan KMI ini tidak lagi relevan bagi banyak mahasiswa. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan sistem pinjaman biaya kuliah yang pada saat ini tersedia? Kita lihat ke slide selanjutnya. Ya, yang paling relevan begitu yang terkini pada tahun 2018 Presiden Joko Widodo menyarankan agar Bank di Indonesia membuat semacam student loan untuk mahasiswa. Pada April 2018, bank yang menyediakan kredit pendidikan ini meliputi Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Mandiri dan juga Bank Tabungan Negara atau Bank BTN. Nah, usulan student loan ini diragukan juga sih oleh Menristek Dikti yang saat itu menjabat yaitu M. Nasir. Sebab kalau kata M. Nasir, sarjana Indonesia ini dikhawatirkan
gagal bayar hutang seperti yang terjadi pada pemberian student loan di Amerika Serikat yang berisiko memperlambat ekonomi negara, dikutip dari laman Semeru Research Institute dan juga sudah disinggung oleh Menteri Keuangan tadi. Di mana kalau kita lihat pada 2019 startup binaan Kemenristek Dikti dan juga BRIN akhirnya ada begitu ya, tersedia bernama Dana Didik. Di mana Dana Didik ini menyediakan pinjaman dana untuk kuliah, kemudian pelatihan dan juga sertifikasi seperti dikutip dari laman Kemdikbud. Nah, dikutip dari laman Johnson & Johnson Impact Ventures, fintech pinjol ini pada Maret 2022 telah mendanai penuh pendidikan sekitar 750 siswa dengan pengenaan biaya dan suku bunga. Namun pada saat ini Dana Didik tidak lagi menyalurkan dana seperti yang dijelaskan dalam website resmi Dana Didik. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, fintech ini juga sudah tidak lagi terdaftar di OJK. Nah, kalau kita lihat yang saat ini masih tersedia, ada satu lagi begitu ya, yang disebut-sebut oleh manajemen ITB untuk menjadi solusi atas masalah yang saat ini sedang terjadi, yaitu bernama Dana Cita. Nah, Dana Cita ini bahkan memprotes begitu penyebutan perusahaannya sebagai pinjol atau pinjaman online karena istilah tersebut sering dikaitkan dengan praktik layanan pendanaan yang tidak legal atau tidak beretika dan juga berkonotasi negatif. Nah, kalau kita lihat di websitenya, Dana Cita sendiri mengklaim bahwa perusahaannya berizin dan juga diawasi oleh OJK. Nah, Dana Cita sendiri memiliki dua komponen biaya yang disampaikan secara transparan kepada seluruh pelajar yang mengajukan, yaitu yang pertama biaya persetujuan dan yang kedua adalah biaya platform. Di mana biaya persetujuan hanya dikenakan satu kali pada saat pengajuan begitu ya, yaitu sebesar 3% dari nominal pendanaan yang disetujui. Lalu biaya platform dikenakan secara bulanan berkisar antara 1,6 hingga 1,75% per bulan tergantung pada jangka waktu pembayaran yang dipilih. Nah, kalau kita lihat secara rata-rata keseluruhan biaya yang diterapkan oleh Dana Cita adalah berkisar 0,07%. Di mana masih di bawah batas maksimum yang telah ditetapkan oleh OJK begitu ya, yaitu sebesar 0,1% per harinya. Nah, kalau kita bandingkan terdapat perbedaan antara skema pinjaman mahasiswa di Indonesia dengan student loan yang ada di luar negeri. Diterangkan oleh perencana keuangan Andi Nugroho, kalau di Amerika Serikat sendiri misalnya begitu ya, pembayaran cicilan baru dilakukan setelah mahasiswa yang bersangkutan ini lulus dan mulai bekerja. Sedangkan di Indonesia, cicilan yang dibayarkan pada saat masih menjadi mahasiswa atau harus segera dibayarkan pada saat itu juga. Kemudian selain start waktu pembayaran, perbedaannya adalah di mana jangka waktu pembayaran pinjaman pelajar di Indonesia dan di luar negeri juga tidaklah sama. Di Indonesia jangka waktu pembayarannya lebih singkat, yaitu maksimal 1 tahun. Walaupun mahasiswa yang bersangkutan belum lulus, jadi tetap harus membayarkan saat itu juga. Nah, sebaliknya, meskipun bunganya tergolong besar begitu ya di beberapa negara maju, namun student loan di luar negeri tidak diberikan jangka waktu untuk membayar. Nah, nampaknya memang solusi pinjol yang datang dari Rektorat ITB pun ini tidak disambut baik oleh mahasiswa ITB. Kita lihat update-nya di slide selanjutnya. Ya, aksi unjuk rasa mahasiswa ITB pun masih berlangsung. Bahkan Rektor ITB pun dituntut untuk mundur dari jabatannya begitu. Dilansir dari Detik Jabar, Selasa 30 Januari 2024, Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB Naomi Haswanto mengatakan sebenarnya pihak kampus telah menerima perwakilan mahasiswa yang menggelar demonstrasi di depan gedung Rektorat ITB pada Senin 29 Januari. Naomi pun mengatakan bahwa pihak kampus memberi penjelasan soal kebijakan beasiswa dan juga bantuan lain bagi mahasiswa. Naomi mengatakan pembayaran UKT dengan cara dicicil via Dana Cita hanya salah satu opsi. Dia mengatakan ada opsi pinjaman melalui misalnya bank yang bisa dimanfaatkan untuk mencicil pembayaran UKT dengan bunga 0%. Kemudian responsnya adalah Ketua Kabinet KM ITB Muhammad Yogi Syaputra sendiri mengatakan bahwa aksi unjuk rasa di depan Rektorat ITB ini dilakukan sebagai bentuk protes mahasiswa terkait kebijakan terkait pembayaran UKT. Dalam aksi mereka, mahasiswa menuntut jaminan pemenuhan hak pendidikan mahasiswa. Selain itu, Yogi juga meminta bahwa pihak kampus ITB untuk menghapus opsi pembayaran UKT dengan cara dicicil via pinjol. Hal tersebut justru dilihat semakin membuat mahasiswa semakin sulit untuk membayar biaya kuliah. Nah, lebih lanjut, keluarga mahasiswa ITB atau KM ITB juga menuntut agar kampus bisa menjamin seluruh mahasiswa bisa mengisi formulir rencana studi atau FRS, meski masih memiliki tunggakan UKT.
Sebab batas waktu pengisian UKT sendiri ini akan berakhir pada 30 Januari 2024 nanti. Ya, jadi bisa disimpulkan ya pemirsa bahwa sejak tahun 1980-an hingga sekarang masih belum ada solusi untuk menyelesaikan masalah biaya kuliah yang tinggi di Indonesia. Memang ada beasiswa begitu ya, tapi nampaknya jumlahnya masih belum cukup untuk mahasiswa di Indonesia. Kita nantikan saja kira-kira apa bentuk intervensi pemerintah terkait dengan masalah ini.